Selamat siang, pada kesempatan ini akan melakukan pengetesan dan penyetelan Bosch Pom Canter 125 PS. Terlebih dahulu yaitu penyetelan stop cam harus diukur terlebih dahulu. Yaitu langkah pertama penyetelan jarak stop cam yang diukur dari sisi ini sampai ke ujung ini, yaitu 25 mm dengan menggunakan sigmat. Bila tidak tercapai 25 mm, maka dengan cara menyetel skru ini atau adapter skru A diputar ke kanan atau diputar ke kiri sampai 25 mm tercapai. Selanjutnya diukur dari sisi ini sampai ujung stop cam, yaitu besarnya 25,5 mili. Jika nilai 25,5 mili tidak tercapai, maka penyetelan dengan memutar skru ini atau yang dinamakan adapter skru B dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan. Setelah dilakukan pengukuran stop cam, maka stop cam dipasang kembali lagi ke pompa injeksi. Setelah penyetelan stop cam, langkah berikutnya yaitu menyetel kecepatan maksimum. Pompa injeksi diputar pada 1900 rpm dengan langkah saprek 10,7 mm, dan kecepatan ini dibatasi oleh ketentuan pada 1900 rpm dengan pertimbangan supaya komponen mesin bisa tahan lama. Dan ini cara penyetelan untuk maksimum speed dengan menyetel skru ini. Diputar 1900 rpm, putar pompa injeksi, dan ternyata reknya tidak mau mulai bergerak mundur, maka skru ini dipundurin sampai saprek mulai bergerak mundur pada 1900 rpm. Selanjutnya menyetel kecepatan menengah, yaitu pompa injeksi diputar pada 800 rpm dengan langkah saprek 12 mili dan volume injeksi diberikan berkisar antara 12 sampai 12,5 cc. Dan ini instrumen yang disetel yaitu skru yang ini atau yang dinamakan adapter skru B dengan cara diputar ke kiri, yaitu untuk menambah langkah saprek, dan jika bor ini diputar ke kanan, yaitu untuk mengurangi langkah saprek. Selanjutnya untuk penyetelan kecepatan tinggi, yaitu pompa injeksi diputar pada 1450 rpm dengan langkah saprek 13,5 mili dan volume injeksi diberikan 16 cc, dan instrumen yang disetel adalah yang skru yang paling depan, yaitu diputar ke arah kanan, yaitu untuk melangkah saprek. Jika skru ini diputar ke kiri, yaitu untuk mengurangi langkah saprek. Selanjutnya itu penyetelan untuk kecepatan rendah, yaitu pompa injeksi disetel pada atau dipastikan pada 500 rpm tanpa tekanan
dan langkah saprek 11 mili dengan volume injeksi diberikan 7 cc. Dan ini instrumen yang disetel, skru ini jika diputar ke kanan itu untuk menambah langkah saprek, dan jika diputar ke kiri untuk mengurangi langkah saprek. Jadi diproses yang ini sampai mencapai langkah saprek 11 mili. Sekarang pompa injeksi akan dioperasikan pada 1900 rpm, yaitu untuk menyetel kecepatan tertinggi. Dan pada kecepatan tersebut saprek mulai bergerak mundur pada kecepatan 1900 rpm. Setelah penyetelan kecepatan maksimum, selanjutnya bospom akan dioperasikan pada 800 rpm dengan langkah saprek 12 mili. Jadi yang disetel adaptor skru B ini. Dan sekarang bospom akan dioperasikan. Dan selanjutnya pompa injeksi akan diputar pada 1440 rpm dengan langkah saprek 13,5 mili tanpa tekanan. Yang disetel instrumen yaitu adapter skru A yang paling depan ini. Jika diputar ke kanan yaitu untuk menanggal langkah saprek, dan skru ini jika diputar ke arah kiri untuk mengurangi langkah saprek. Kemudian untuk penyetelan kecepatan rendah, itu pompa injeksi diputar pada 500 rpm tanpa tekanan dengan langkah saprek 11 mili. Dan instrumen yang disetel yaitu skru ini. Jika diputar ke kanan pelan-pelan yaitu untuk menambah langkah saprek. Jika skru ini diputar ke kiri yaitu untuk mengurangi langkah saprek. Sekarang pompa injeksi akan dioperasikan untuk menyetel pada 800 rpm, langkah saprek 12 mili dan volume injeksi 12 cc. Dan sekarang pompa injeksi akan dioperasikan pada putaran 325 rpm, yaitu untuk putaran langsam. Dan sekarang pompa injeksi akan diputar pada 100 rpm, yaitu untuk putaran menghidupkan mesin. Apakah volumenya bisa untuk mencukupi menghidupkan mesin atau tidak, kita lihat bersama.
dari 100 rpm. Jadi hasilnya udah melampaui batas minimal. Batas minimal sekitar 12 cc sampai 13 cc. Demikian proses ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sebagainya. Terima kasih. Selamat siang.